Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini nih ada update baru ya. Di India hadir gitu ya beberapa penampakan dari calon generasi keempat untuk Yamaha YZF-R 15. Dan bocorannya lagi akan ada penambahan nomenklatur khusus bagi varian Yamaha R15 di India, yaitu bocor nih melalui sebuah dokumen tertulis Yamaha YZF-R 15M atau Yamaha R15M. Ini mirip-mirip banget seperti kayak R1M yang merupakan versi homologasi WSBK ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan menariknya adalah di foto-foto kali ini kita akan bisa melihat Yamaha R15 atau Yamaha R15M dalam bentuk utuh lengkap dengan livery finalnya. Jadi teman-teman sekalian bisa mereka-reka dan bisa melihat dengan, boleh dibilang dengan utuh, dengan gamblang gitu ya, bakalan seperti apa jika misalkan nanti Yamaha Indonesia juga merilis motor varian baru atau generasi keempat dari Yamaha R15 ini. Langsung aja kita simak di komputernya langsung, yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini adalah foto ya yang diperoleh dari salah satu boleh dibilang akun media sosial di India gitu ya, menghadirkan Yamaha YZF-R 15 atau mungkin juga R15M. Yang juga cukup menarik di sini adalah R15-nya ini adalah versi MotoGP teman-teman sekalian ya. Jadi asli ini versi MotoGP atau yang menggunakan livery Yamaha apa dibilangnya Monster Energy Yamaha MotoGP dengan basis warna hitam. Hadir beberapa kayak emblem atau logo-logo sponsorship seperti kayak Monster Energy dan lain-lain gitu loh teman-teman sekalian. Fotonya tidak hadir dalam resolusi yang cukup tinggi, namun dari sini kita bisa lihat secara jelas bahwa headlampnya adalah sesuatu yang paling berubah signifikan di tahun ini, yaitu menggunakan single kin headlamp berada di tengah ya gitu ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Tempatnya itu kalau di motor sport yang big bike itu biasa di lubang ram air, inlet ram air gitu ya. Kita bisa lihat di sini dia itu diperkirakan banget akan menggunakan headlamp LED dengan model proyektor gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat lagi di sini ada kayak bracket tempat kotak sendiri kayak gitu ya. Kita nggak lihat apakah ini bolong, apa kayak gimana, masih nggak gitu kelihatan gitu ya. Cuman di generasi ketiga dari R15 ini tuh mentok, jadi ini tidak bolong gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga DRL-nya ini yang menarik nih gitu ya teman-teman sekalian, hadir di bagian samping. Dan ini kalau nyala sendirian sih agak cukup sedikit bengis gitu ya kalau menurut saya ya. Di India sendiri hadir untuk pertama kali suspensi depan upside down warna emas. Walaupun kalau di Indonesia sendiri sih upside down fork untuk suspensi depan itu sudah hadir semenjak generasi-generasi sebelumnya. Di Yamaha di India juga menghadirkan R15 ini dengan lampu sen yang modelnya juga masih yang jenis-jenisnya, bahkan jenis generasi pertama nih lampu sen yang kayak gini. Ya kayak gini teman-teman sekalian, dari bagian depannya jelas banget di sini dengan rem depan cakram berada di sebelah kanan dengan diameter cakram yang kalau menurut saya sih tidak terlalu banyak berubah ya diameternya. Cuman dari sini samping sini udah mulai kelihatan bahwa sebenarnya desain dari fairingnya ini sudah mulai banyak yang berubah gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah ini jadi seperti ini teman-teman sekalian ya, foto bagian depannya. Namun hari ini saya juga menemukan beberapa foto-foto lain gitu ya. Kayak misalnya, nah ini nih teman-teman sekalian, kita lihat dulu yang ini. Nih yang biru ini. Nah di sini juga memperlihatkan beberapa detail ya. Namun kalau yang ini tuh bukan versi yang MotoGP teman-teman sekalian ya. Yamaha R15 atau R15M nanti mungkin, tapi yang model yang standar biasa, tapi dengan livery yang non Grand Prix gitu ya. Ini menggunakan warna Yamaha banget ya, warnanya warna Yamaha dengan biru CMYK-nya CMK Yamaha. Terus habis itu kita bisa lihat juga velgnya juga menghadirkan warna biru yang Yamaha juga. Suspensinya tetap emas. Nah, lampu sennya tadi ya seperti kita bisa lihat ya, tadi lampu sennya kayak gini dengan headlamp di tengah gitu ya, LED proyektor. Kita bisa lihat juga desainnya itu memang memimiki ya YZR M1 gitu, dan akhirnya diturunkan di R
R1, terus habis itu R6, dan juga akhirnya disamain banget di R7. Jadi pada dasarnya yang paling deket sih pada dasarnya desain dari R15 yang baru ini, generasi keempat ini lebih ke Yamaha R7 gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Nah ini dari sini saya ngelihatnya ada sedikit perubahan gitu ya teman-teman sekalian ya. Di perubahan di bagian desain dari tangkinya. Ini gambar nggak terlalu tinggi resolusinya karena dapat dari Instagramnya Rev Nitro. Tangkinya ini jenisnya kondom gitu ya, atau jenis di cover gitu ya. Sebenarnya di dalamnya sendiri ada sedikit tangki bahan bakar yang terbuat dari metal gitu ya. Dan kalau menurut saya di sedikit lebih tinggi kalau lihat dari daerah sebelah sini gitu ya teman-teman sekalian. Bisa lihat di sini setangnya, daerah setang samar-samar ini under yoke. Ya, jadi masih sama lah perkiraan saya dengan R15 generasi keempat. Sementara itu kita bisa lihat juga desain dari bagian sampingnya itu sedikit lebih berbeda. Dan side firingnya jauh lebih padat kalau menurut saya ya. Ya jauh lebih padat. Swing armnya juga di sini kelihatan ya. Swing armnya model banana yang boleh dibilang mirip dengan R15 yang generasi ketiga. Jelas dengan ini tuh dapatnya dari daerah India. Di sini ada sari guardnya gitu ya. Ini kayak misalkan kayak keharusan gitu ya, kayak di India gitu ya. Terus ada kayak mud guard di daerah belakang. Kalau di India sendiri ada kayak mata kucing di bagian belakang ya. Di bagian belakang menghadap ke samping kiri dan kanan gitu lah teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini juga sekilas lubang-lubang di daerah tangki bagian depan juga sedikit berubah. Namun tetap tangkinya ini menggunakan fuel cap filler dengan model yang rata. Tutupnya ya, tutup dari tangkinya itu model yang rata. Kayak itulah teman-teman sekalian. Ini agak sedikit buram gitu, agak sedikit buram dikit dan agak sedikit gelap gitu ya. Cuman ya ini apa adanya teman-teman sekalian. Dan kalau saya lihat sih memang ada sedikit kayak perubahan lebih ngebubble ya di bagian windscreen atau windshield dari Yamaha R15 generasi keempat ini. Nah, kita akan lihat juga nih versi dari gambar full sebelah kiri. Ini full bike banget gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah Yamaha menghadirkan pilihan warna yang kayak begini. Perpaduan antara ada sedikit warna biru, terutama di bagian velg, depan, belakang, dan juga ada sedikit di samping sini ada tulisan R15M. Nah, jadi ini adalah versi R15M-nya teman-teman sekalian ya, jelas ya. R15M. Jadi pewarnaannya ini mirip banget seperti kayak Yamaha R1M. Agak-agak sedikit putih. Kalau menurut saya ini bukan putih ya, ini lebih ke silver ya. Kalau misalkan kita merujuk ke Yamaha R1M, silver digabung dengan hitam dengan velg yang warna biru. Nah, ini adalah R115M. Suspensi masih tetap berwarna emas dengan rem depan, cakram, satu piston, kaliper dengan kaliper bermodel aksial. Masih sama sih. Saya masih belum tahu nih perbedaan dari R1M ini ada di mana gitu ya. Mungkin di elektronik tapi saya juga nggak tahu. Cuman teman-teman sekalian ini bisa lihat lah dari samping juga ada kelihatan lagi bahwa cover untuk bagian tangkinya ya. Cover untuk bagian tangkinya ini dibuat sedikit lebih tinggi gitu kalau menurut saya ya. Kalau R15 yang generasi ketiga itu masih depannya tuh agak sedikit nukik dari sini nih. Dan ini perubahan tempat kayak lubang-lubang di sini juga berubah. Ya, kita bisa lihat juga di sini ya, untuk bagian ini nggak kelihatan kayak headlampnya ada di mana. Jadi memang mirip banget ya untuk bagian front cowl-nya seperti R7 dengan windshield yang memang sedikit ngebubble gitu lah teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat lagi detailnya. Ini adalah footpack-nya dan kita lihat di sini side fairing-nya itu memang sedikit lebih tertutup ya. Kita bisa lihat juga side fairing-nya itu ke sini nutupin bener-bener hampir lebih banyak daerah engine ya. Hanya kalau ke engine aja kelihatan hanya kayak cover kopling yang sebelah kanan tuh dikit banget gitu ya. Sementara sasisnya juga nggak gitu kelihatan banyak gitu ya. Hanya sedikit aja dari sasis Delta Box yang diekspos. Bagian belakang teman-teman sekalian bisa lihat ya. Keren ya. Perpaduan antara warna silver, hitam, terus habis itu tiba-tiba bannya warna atau rodanya berwarna biru. Untuk bagian belakang, perkiraan saya tidak jauh banyak berubah juga, ya, terutama juga mengenai daerah untuk daerah lampunya dan juga spakbor belakang yang menggantung.
Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini mengenai update kehadiran full bike dari Yamaha R15 dan Yamaha R15M untuk di India. Mudah-mudahan juga nanti di Indonesia juga akan hadir yang model kayak gini, termasuk yang versi R15M. Mungkin dengan beberapa perubahan. Itu aja teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian tadi udah lihat kan, Yamaha R15-nya boleh dibilang terlihat mungkin kalau mungkin bagian belakangnya mungkin sama gitu ya. Tapi mulai dari bagian tengah, di bagian di bawah dari seat atau jok, terus habis itu tangkinya ya, desain dari cover tangki, bahan bakar yang berbeda, terus habis itu side fairingnya juga berbeda, dan terutama juga bagian depannya yang berupa headlamp yang berubah gitu ya. Terus habis itu sedikit ada perubahan di bagian windshield mengenai sudut ketinggian dan segala macamnya. Boleh dibilang sih kalau menurut saya ya lumayan lah. Facelift ini termasuk boleh dibilang nggak hanya facelift ganti model sedikit, cuman ada beberapa hal-hal yang diperbaiki secara signifikan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.